Halo everyone, kembali lagi di channel Kevin Jonathan. Kali ini kita bakal bahas seputar Bitcoin. Tapi sebelum itu jangan lupa kita mau subscribe dan klik tombol like untuk support channel ini. Dan jangan lupa follow semua sosial mediaku di Instagram dan di TikTok, oke? Nah, teman-teman, hari ini cukup menarik. Nggak sih, tadi malam sih. Semalam cukup menarik, BTC Price Action menarik. Sebenarnya sesuai dengan analisa dua konten terakhir ini ya. Tetapi sebenarnya aku nggak expect secepat ini juga, karena sebenarnya analisa untuk aku trading semalam pun, kemarin pun juga meleset semua. I mean, cut loss lah, stop loss lah, SL. Kenapa? Gara-gara economic calendar. Gara-gara economic calendar. Economic calendar kan memberikan data ya guys, hasilnya core CPI semalam. Bagus guys, aktualnya bagus, melebihi forecasting, lebih itu di bawah forecasting, artinya secara nggak langsung pasti DXY-nya turun. DXY turun artinya juga bahwa SAU-nya biasanya pasti naik, dan memang naik. Nanti aku kasih lihat ke kalian. Dan biasanya BTC juga ikutan naik. Tapi kenapa BTC turun semalam? Kalian bisa lihat di sini lah ya. Kenapa BTC malah turun semalam? Oke. Nanti kita bakal bahas coba seputar itu. Tapi ya, walaupun analisa aku sesuai, tetapi secara trading short term-nya aku cut loss. Short term itu berarti mainnya kayak di feature fast trade gitu ya. Itu beberapa cut loss karena unexpected juga kenapa bisa terjadi. Padahal sebenarnya aku buat analisa lumayan pas sih sebenarnya ya. Oke, kita coba cek ya. Karena kalau kalian nonton dua video terakhir kan pasti tahu kan apa yang aku bicarakan. Tapi aku jujur guys, kalau memang cut loss ya. Nah, di sini kan kita bisa lihat ya guys. Ini analisa yang dari kemarin sebenarnya nggak ada aku ubah, cuman aku sedikit ada perubahan, modify sedikit ketika semalam kan ada market update premium dan VVIP kan. Jadi aku ada update tentang market update-nya. Bahkan aku udah jelasin outlook semuanya itu adalah short, tetapi aku mencoba satu long tadi malam APT ya, dan itu cut loss, oke. Dan ya udah, bukan rezekinya. Tapi the point is, balik lagi kenapa BTC bisa turun sedangkan DXY turun. DXY turun means biasanya BTC naik. Kalau si apa namanya, misalnya si DXY turun, SAU-nya naik kan? Sorry. SAU-nya naik kan? Tuh. Ini SAU-nya naik, guys. Yang dimana artinya seharusnya BTC juga naik biasanya. Nah, kalau sekarang kan siapa yang mau mempertanggungjawabkan? Nggak ada, kan? I mean, berarti kan tidak seharusnya BTC juga ikut naik ketika misalnya ekonomi kalender DXY-nya turun gitu kan, terus BTC-nya naik. Korelasinya sudah mungkin nggak wajib mengikuti, dan nanti ujung-ujungnya pasti kalian nyari siapa yang disalahin. Oh, kata lu DXY naik, DXY naik, BTC turun, DXY turun, BTC naik. Nggak selalu kok guys. Cuman semalam aku sebelum BTC turun, aku ada analisa di grup. Sebenarnya di premium semuanya aku bahas sih. Ini Kejo Crypto Channel, my free channel. Kalian bisa join ngebahas soal kripto, dan ada discussion-nya di sini juga. Dan di sini poinnya adalah aku bahas. Di sini kalian bisa lihat ya. Sebenarnya ini aku udah ngebahas di grup premium pas market update semalam. Tapi aku ngebahasnya adalah BTC itu udah breakdown. Ya, semalam aku udah bahas. Nah, hal yang paling lucu saat ini, DXY ambrol parah, dump parah. Tapi BTC kenapa nggak naik? Karena satu ya, poin pertama. Karena BTC terlihat 4 jam sudah breakdown the support. Artinya potensi turun 36K, next 35,6K. Nah, kita coba back to BTC. Kita back to BTC, kita coba 4 jam. Oke. Aku pengen share ke kalian outlookku yang ini ya. Ini yang pas dia masih naik-naik ke sini guys, semalam ya. Nah, so my point is, semalam BTC itu kan semalam masih kondisinya di sini. Sebentar ya. Kita coba pakai replay. Karena kebetulan aku pakai premium kan. Pakai yang pro. Nah, semalam ini kan yang analisa pas aku lagi bikin video nih. Terus aku bahas bahwa BTC itu harusnya memberikan pola memberikan pola, sebentar, ini harus kukat lagi. Nah, pas di sini ya, aku bilang kan, BTC itu harusnya ada sedikit pembalikan, yang dimana naik dulu lah. Kenapa? Karena di sini ada hammer yang dimana potensi naik. Itu expectku. Dan even datanya keluar juga pun aku expect juga naik. Tetapi
pas aku lagi semalam aku lagi bahas soal market update, aku lihat di sini nih. Ini confirm guys. Di sini confirm dia closing candle. Nah, ini sebelum yang ini ya. Sebelum ini kan dia masih di sini masih hijau di sini kan. Nah, tapi di sini dia tuh udah closing guys. Udah closing candlenya di bawah dari support ini. Nah, makanya aku buat discuss di sini nih, kalian lihat kan. Ini kan aku post nih. Ini waktu belum terjadi nih guys. Nah, aku post bahwa BTC itu terlihat 4 jam sudah breakdown dan targetnya itu adalah di sini nih. Nah, sorry bukan yang ini. Aku bahas di sini nih. Ini kan 36.400 ya. Nah, di sini kan targetnya aku bilang pertama 36.000 ya. Kalau kalian lihat di sini aku bilang 36.000. Next mana? Next adalah 35.600. Di sini kan. Nah, aku bahas. Kenapa? Karena di lain hal dia ketahan dengan resisten downtrend. Resisten downtrend tuh ini guys, ya. Ini resisten downtrendnya. Terus market overall cenderung altnya membentuk sign pattern indikator bearish. Dan ini kalau buat kalian yang teman-teman premium dan Bing X VIP udah nonton, udah ikutin semalam, pasti dengerin ya semalam bahwa semua pattern itu bearish. Cuman my point is nggak berani ngelakuin namanya short karena BTC itu apalagi datanya nih guys, datanya bagus gitu loh. Siapa yang kalau aku pribadi aku nggak berani sebenarnya nggak berani melakukan short gitu loh semalam. Dan ya itu sejujurnya ya dari sisi analisa aku ya. Dan aku akhirnya mencoba melakukan long satu kripto APT kemarin dan itu cut loss ya. Tapi sempat naik pas ya market ini, beberapa selamat karena SL plus, tapi beberapa selamat ketika aku bilang kayaknya masih boleh masuk sih. Kenapa? Karena market ini bagus dan aku expect ini cuma volatile doang gitu loh. Ternyata oh shit, BTC-nya di luar kendali, turun sampai segini. Dan tapi kita mau coba lihat secara monthly apa yang terjadi sih sebenarnya. Sebenarnya kan dari monthly kan udah dibahas lah dari kemarin, dari 2 video kemarin kalau kalian nonton di sini ya, 2 video kemarin ini. Yang dimana bahwa BTC ketahan di supply area 38.000 dan on the way potensi turun ke 35.000, yang dimana di sini semalam turunnya sampai di sini kalian lihat ya low-nya ya. Low-nya itu sampai 34.097 ya. Itu low-nya. Jadi sempat dibawa dari ke bawah. Yang dimana aku udah ingetin guys, ada potensi yang bisa terjadi seperti ini, ngekor dan ditarik ke bawah. Nah, kalau udah kayak gini, maka BTC makin jelas dan terlihat akan yang namanya membuat turun bahkan bisa sampai ke 30.000. Kenapa? Kalau ini sampai shooting star-nya berwarna merah, ya shooting star itu hal yang paling sering sih orang-orang kasih lihat harusnya ya. Nah, kalau shooting star-nya sampai berwarna merah ya, shooting star-nya berwarna merah, maka potensi penurunan makin lebih cenderung terlihat gitu, turun. Dan akhirnya 30 versus 40 kemungkinan dimenangkan 30 kemungkinan. Ya, nggak bermaksud untuk membela siapapun, tapi aku mengikuti dramanya tentang kode bandar ya. Jadi ada kemungkinan justru ketarik dan dikejar secara teknikal ya, memang terlihatnya seperti itu guys. Karena secara teknikal memang terlihat seperti itu, dan apalagi ini kan tuh kalian lihat ya. Pada dasarnya memang belum closing kan kalau kita ngomongin resisten dari uptrend-nya kan. Dan udah touch ini sebenarnya dari kemarin kita udah bahas kan yang ini. Yang dulunya aku bilang ini rising wedge pattern. Oke. So ya, ketahan supply sekitar 38.000, ketahan resistance ini dan potensi turun ke bawah lah. Dan ini juga ketahan di sini kan. Kayaknya bakal closing di bawah ini sih guys, karena ini kan neckline 3 tahun, ini kan 1 2 3 kan. 3 tahun kan. Jadi akan cenderung turun ke bawah sih. Cuman sekarang Bitcoin lagi kondisi yang istilahnya koreksi. Tapi aku belum lihat sih market altcoin-nya bagaimana. Kayaknya banyak yang terbang juga sih atau nggak bergerak ya. Nanti kita lihat lah ya. Terus di sini gimana sekarang? Ya arahnya potensi turun di bawah 35. Kalau 35 turun di bawah 35 ya bakal mengejar 32 sampai 30.000 guys kalau dia turun ya. Karena di sini ada ini kan. Tuh, ada ekor. Jadi 30.500 sampai 1.800 atau 900 itu area yang dimana BTC target penurunan kalau sampai closing monthly-nya 35.000.
Ya, kalau memang dia masih di atas 35.000 ya bisa aja dia naik lagi ke 38.000 untuk bikin ya pullback bentar, atau mungkin kita ngomongin mencari liquidity untuk turun lagi gitu ya. Gini guys, market tuh sangat-sangat butuh fresh cash lah ya, yang dimana ya pasti orang-orang pingin take profit, apalagi BTC-nya udah naik sekitar 30% ya, 30%, dan orang-orang pasti BTC loh ya. Orang-orang yang masukinnya miliaran, triliunan gitu ya, dan ya pasti mau take profit dulu lah. Apalagi kalau udah naik sampai 30%. Dan orang-orang yang smart buyers pasti mau nyarinya di bawah lagi, nunggu sampai momentum gitu ya. Ya itu yang nggak FOMO lah. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi ada potensi turun lagi ke bawah dulu. Kita bakal lihat sampai kemana progresnya. 4 jam kita coba lihat. Ya, aku juga nggak expect bahwa ini akan secepat ini guys, karena kemarin aku sempat bilang bahwa turun mungkin bisa sampai seminggu lagi ya, karena masih panjang. Biasanya itu BTC lambat banget kayak gini nih, lambat banget. Dan ya, terus secara fresh money kalian lihat ya, tuh kemarin aku udah bilang kan bahwa trading volume, bahwa ada jual ada beli ya. Trading volume itu berdasarkan jual dan beli, dan ini kasusnya ya 13,2 miliar naik ya dari 24 jam terakhir ya, karena memang ada yang jual ada yang beli dan volumenya cukup besar. Dan sekarang BTC ketahan di sini ya, resisten become support, dan expect ya. Tunggu, ini jebol nggak nih? Jebol sih guys, ini sih jebol. Ini udah confirm jebol, tapi BTC-nya bisa pullback lagi, ngejar pullback itu ambil retracement, pullback ke area sekitar 26.500 ya. Harusnya naik dikit lagi dulu, ngejar ini garis putih ya, retrace buat cari duit dulu. Dan itu ada potensi turun lagi guys, karena ini terkonfirmasi turun sih. Jadi ada potensi istilahnya juga ini ngebuat yang namanya inverted cup and handle kalau 4 jam. Ya, 4 jamnya membuat inverted cup and handle something like this. Nah, ya, jadi pullbacknya ke arah atas ini nih. Oke, ke arah atas ini. Terus targetnya turun. Itu ya. Jadi ini kira-kira next movement-nya naik dulu lah ya. Apalagi ini demand guys. Ini demand tuh. Ya. Kenapa ini demand? Kalian bisa lihat ini tarikannya sekali, dan ini tarikan kedua, dan ini ketarikan di sini kan. Ya, ini artinya, dan apalagi di sini cukup panjang ya, resisten become support kan. So, demand area yang narik dulu lah. Narik dulu. Pullback dulu. I think that's it for Bitcoin. Apalagi ya? Ya naik dulu, paling aku nanti cari, aku selalu bilang sih, aku kalau Bitcoin aku coba untuk tidak tertarik, karena BTC itu sekali turun naik mengerikan guys, dan kayak langsung bam 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 kayak dibanting-banting gitu. Kayak mainnya kasar banget, mending cari yang altcoin aja yang masih menarik di sini ya, yang mungkin bisa kita cari tradingin. Jadi aku nanti mungkin bakal looking alt dan bakal share ke grup ya. Oke, paling that's it. Oh ya, buat teman-teman yang mau join ke grup premium lagi ada free ya. Jadi ada free di sini diskon 15% buat new members yang belum pernah join, dan untuk teman-teman yang udah lama pernah join ke grup kita masih ada diskon 20%. Ini promo untuk pra halving ya, pra Bitcoin halving promo. Kita bakal melihat menjelang Bitcoin halving sejarahnya, dan nanti kita bakal ngadakan gathering, kita bakal undang tamu-tamu spesial di bidang di dunia kriptonya, dan study tour juga. Oke. Jadi kita belajar langsung, mungkin ini secara offline juga nantinya. Oke. Buat yang mau join silahkan langsung kontak admin Kevin John 27 admin. Oke. I think that's it for today. Thank you semua teman-teman. Kalau aku expect bakal terjadi pantulan lagi ke 36.000, dan nanti aku cari altcoin yang bisa kita tradingin. That's it for today. Selamat siang. Bye-bye.